pesugihan cangcut bekas di dalam kuah soto. Aroma itu yang pertama kali memanggilmu. Wangi kaldu sapi yang berpadu dengan serai, lengkuas, dan kunyit menguar dari sebuah warung soto sederhana di sudut pertigaan jalan desa. Warung Soto Pak Karto namanya. Dulu warung itu hanyalah satu dari sekian banyak penjual soto yang sepi pelanggan. Namun dalam 3 bulan terakhir takdirnya berubah drastis. Setiap hari dari pagi hingga malam warung itu tak pernah sepi. Orang-orang rela antri, duduk berdesakan di bangku-bangku kayu yang sempit, seolah terhipnotis oleh kenikmatan sotonya. Aku Nibudim adalah salah satu dari mereka. Sotonya memang luar biasa. Dagingnya empuk, kuahnya gurih dengan rasa yang kompleks dan membuat ketagihan. Ada sensasi hangat yang aneh yang bukan hanya menjalar di perut tapi juga di jiwa. Pak Karto, pemiliknya, hanya tersenyum tipis melihat keramaian warungnya. Sosoknya kurus, matanya cekung dan selalu tampak lelah, kontras dengan kesuksesan yang ia raih. Senyumnya tak pernah sampai ke matanya. Ada kekosongan di sana, sebuah jurang gelap yang membuatku sedikit tak nyaman. Setiap kali tak sengaja bertatapan dengannya. Keanehan pertama mulai kurasakan pada bulan keempat. Para pelanggan setia soto Pak Karto, yang dulu datang dengan wajah ceria, kini mulai tampak berbeda. Wajah mereka lebih pucat, sorot mata mereka sayu, seolah energi kehidupan mereka terkuras perlahan. Anehnya mereka justru semakin keranjingan dengan soto itu. Seperti pecandu yang membutuhkan dosis berikutnya, mereka kembali setiap hari menyeruput kuah soto dengan lahap. Seolah itulah satu-satunya sumber kebahagiaan mereka. Puncaknya adalah ketika tetanggaku, Mas Agung, seorang pria tegap yang juga pelanggan berat soto itu, jatuh sakit. Penyakitnya aneh. Tubuhnya mengurus drastis, kulitnya menguning, dan ia sering mengigau tentang rasa lapar yang tak tertahankan. Lapar akan kuah soto Pak Karto. Dokter angkat tangan, tak menemukan penyakit medis apapun. Rasa penasaranku yang bercampur ngeri akhirnya mendorongku untuk melakukan sesuatu. Malam itu, aku sengaja datang paling akhir saat warung hendak tutup. Hanya tersisa aku dan Pak Karto yang sedang membereskan panci-panci besarnya. Pak, sotonya memang tiada duanya, sapaku berbasa-bas. Pak Karto hanya mengangguk. Tangannya sibuk mengaduk sisa kuah di dalam panci raksasa yang akan dihangatkan untuk besok. Saat ia berbalik untuk mengambil lap, sebuah kesempatan muncul. Dengan jantung berdebar kencang, aku mendekati panci besar itu. Aromanya masih sama memabukkan. Namun saat aku mencondongkan tubuh lebih dekat, ada bau lain yang tercium samar di balik wangi rempah. Bau yang amis, apek, dan personal. Bau kain yang lama tak dicuci. Tanganku gemetar saat meraih sendok kuah yang panjang. Aku tak tahu apa yang ku cari, tapi instingku berteriak ada sesuatu yang salah di dasar sana. Perlahan aku mengaduk dasar panci. Terdengar bunyi klotak lembut, bukan seperti tulang atau bumbu kasar. Aku menarik sendok itu ke atas. Yang tersangkut di ujungnya bukanlah daun salam atau sepotong lengkuas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu adalah songgok kain lusuh. Warnanya sudah pudar kecoklatan karena terlalu lama terendam kuah panas. Bentuknya tak salah lagi. Sebuah pakaian dalam wanita, bekas, dengan beberapa noda yang membuat perutku mual seketika. Sebuah cangcut. Aku terlonjak kaget dan menjatuhkan sendok itu. Pak Karto sudah berdiri di belakangku. Wajahnya bukan lagi wajah ramah penjual soto. Matanya yang cekung kini memerah, menatapku dengan kebencian dan kepanikan yang luar biasa. Apa yang kau lihat? Desisnya, suaranya serak dan mengancam. Itu apa, Pak? Tanyaku dengan suara gemetar, mundur selangkah. Pak Karto tertawa. Tawa yang parau dan menyakitkan. Kau kira dari mana datangnya rasa spesial itu? Dari mana datangnya kehangatan yang membuat kalian kembali lagi dan lagi? Napasnya berbau busuk, seperti tanah kuburan. Itu bukan sekadar kain, bodoh. Itu adalah tumbal. Pintu gerbang pemikat. Lututku lemas. Semua potongan teka-teki kini menyatu dalam gambaran yang mengerikan. Para pelanggan yang pucat, Mas Agung yang sakit, tatapan kosong Pak Karto.
Setiap mangkuk yang kalian makan, lanjutnya, menunjuk ke arah panci dengan dagunya. Kalian tidak hanya menelan kaldu sapi, kalian menelan saripati kehidupan dari arwah pemiliknya. Arwah penasaran yang jiwanya kuikat di dalam kain itu. Dia memberiku kekayaan dan sebagai gantinya, dia memakan semangat hidup kalian semua. Tiba-tiba suhu di dalam warung turun drastis. Angin dingin berembus entah dari mana, membuat api kompor bergoyang liar. Dari belakang Pak Karto, aku bersumpah melihat sesosok bayangan tipis. Seorang wanita dengan rambut tergerai dan wajah penuh penderitaan. Matanya kosong, menatap lurus ke arah panci soto. Dia lapar, bisik Pak Karto, senyumnya menyeringai mengerikan. Dan kau sudah melihat rahasia dapurnya. Kurasa malam ini dia butuh santapan yang lebih segar. Aku tak menunggu aba-aba. Aku berbalik dan lari sekuat tenaga, tak peduli sandalku putus. Di belakangku, aku bisa mendengar tawa gila Pak Karto yang bercampur dengan suara isak tangis seorang wanita yang pilu dan mendirikan bulu roma. Aku tak pernah kembali ke pertigaan itu. Warung soto Pak Karto tutup beberapa minggu kemudian. Warga desa bilang Pak Karto ditemukan tewas di dalam warungnya, gantung diri menggunakan seutas tali jemuran di atas panci sotonya yang sudah berjamur dan berbau busuk. Namun ceritanya belum berakhir. Terkadang jika kau melintasi bekas warung itu di tengah malam, kau masih bisa mencium wangi semerbak kuah soto yang memanggil. Wangi yang sama yang dulu memikat ratusan orang. Dan jika kau cukup sial, kau akan mendengar suara lirih seorang wanita yang menangis, berbisik, "Lapar aku. Sejak malam itu, aku tak akan pernah bisa lagi melihat semangkuk soto dengan cara yang sama. Di balik kuahnya yang hangat dan gurih, aku akan selalu bertanya-tanya bumbu rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di dasar pancinya.